break dulu sejenak karena nanti akan ada pernyataan dari Istana. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime, kami akan kembali usai. Mohon maaf pemirsa, kami akan langsung tayangkan pernyataan langsung dari Ignatius Yonan. Peran serta beliau yang sangat bagus dan aktif di diplomasi luar negeri, juga di pengembangan BUMN dan partisipasi BUMN untuk bangsa dan negara yang lebih banyak. Juga program-program yang sifatnya itu kerakyatan. Jadi seperti ya keberpihakan kepada keadilan sosial kalau menurut saya ya. Itu misalnya MBG, ada Kopdes Merah Putih, lalu sekolah rakyat ya, yang multiplier efek ekonominya menurut saya secara perlahan mungkin akan tumbuh. Ya memang kalau diminta sempurna dari awal mungkin tidak mungkin, tapi kan ini perbaikannya pelan-pelan gitu ya, mestinya jalan sih selama ini gitu. Jadi diskusinya itu aja sih, nggak ada yang lain. Enggak. Mungkin Bapak menyampaikan pendapat Bapak Pak soal Wisma? Enggak, saya nggak diminta masukan kok soal itu. Tapi mungkin Bapak menyampaikan pendapatnya Pak? Nggak ada saya udah pensiun, saya nggak nyampaikan pendapat lah. Tadi sampai juga Pak. Ya? Tadi sampai Pak Presiden perlu meminta pemaksaan tadi ke Pak Yonan. Sementara kita tahu Pak Yonan Gimana? mengalir ke kereta. Ulangi. Ya maksudnya Pak Presiden itu menjelaskan nggak kenapa perlu meminta pandangan Pak Jonan soal isu-isu tadi. Sementara publik tahu bahwa Pak Jonan lebih dekat ke isu-isu misalnya soal kereta cepat dan yang lainnya. Wah, nggak dijelasin juga sih. Jadi sama sekali nggak ada pembahasan soal kereta cepat. Nggak ada. Enggak. Ya diskusi aja kok. Diskusi aja. Tapi ada soal kereta cepat. Saya kira kalau saya nggak tahu ya. Kalau soal WUS sih beliau nggak tanya ke saya pandangannya apa segala enggak. Tapi ada yang Bapak sampaikan. Ya nggak ada sama sekali itu Pak. Saya pikir sih mestinya beliau kan pasti punya kebijakan sendiri ya mengenai ini kan ya kan WUS-nya sendiri kalau secara operasional bagus. Kalau yang lain-lain ya mungkin tanya beliau sendiri deh. Gitu tadi ya misalnya soal pengelolaannya bagaimana, hutangnya bagaimana, mungkin boleh tanya sendiri sih karena tadi nggak dibahas. Gimana? Udah lupa saya tahun berapa itu. Enggak, masa saya ngasih komentar udah pensiun kok, enggak lah. Pak, tapi kalau diminta untuk mengakui kembali lagi bersedia? Ya itu saya kira setiap warga negara ya, kalau ditugaskan ya, kalau selama saya bisa pasti mau sih. Kalau saya bisa. Ya. Ada tawaran tadi? Enggak ada. Loh, kalau nggak ada beneran ini? Kan pertanyaannya pendek. Oh, nggak ada. Kita diskusi aja. Saya diskusi sharing pandangan saya sebagai rakyat itu aja. Boleh dong. Komentar setelah pensi juga apakah memang bisa perpanjang tenor hutangnya atau apa benar-benar lupa? Saya nggak komentar soal yang begituan. Nanti wong saya udah pensiun, nggak punya kewenangan kok. komentar Hah? Enggak, jangan. Enggak boleh. Pengalaman Bapak. Hah? Pengalaman Bapak. Enggak. Oke. Soal kereta ini Pak, khusus petani pedagang ada ini Pak, pandangan. Ya, saya kira sih KAI mikirnya bagus-bagus aja ya. terobosan bagus. Iya terobosan bagus, saya belum lihat sih jadinya kayak apa. Kalau itu Tapi kalau untuk KAI yang
kereta cepat ke Surabaya itu terobosan juga bukan? Yang itu saya nggak komentar, Pak. Ya, masih. Ya, Oke, makasih Pak Terima Jarod. kasih. Silakan, Pak. Jangan cabut dulu, jangan cabut dulu. Itu bukan. Iya Pak, penting itu Ya Pak. kalau sebagai warga negara kalau diminta untuk bekerja untuk negara ya mestinya siap kalau mampu. Ya. Kalau saya mampu sih ya. Itu aja sih. Tapi Kalau tadi merasa capable apa Pak? nggak tahu. Ya tergantung yang ngasih tugas. Nggak ada. Nggak ada tawaran. Ini cuma diskusi. Enggak. Iya, itu nasi udah biru. Makasih Pak. Iya pemirsa, itu tadi pernyataan dari Menteri Perhubungan Ignatius Yonan 2014-2016, Menteri Perhubungan Ignatius Yonan di tengah-tengah gencarnya isu dugaan markup kereta cepat Jakarta-Bandung Wush dan juga besarnya hutang yang hingga kini kita tidak tahu siapa yang akan membayar. Ignatius Yonan dipanggil ke istana, tetapi tadi pernyataan yang ditunggu-tunggu publik dan juga mungkin media soal apa yang ditanyakan oleh Presiden terkait dengan keterlibatan Yonan di masa-masa awal memutuskan proyek Wush yang berpindah dari Jepang ke Cina ternyata tidak dibahas sama sekali menurut Ignatius Yonan. Ia hanya menyatakan bahwa diskusi pada sore hari tadi hanya soal bagaimana sharing pandangan Yonan sebagai rakyat dan juga diskusi tentang program-program yang keberpihakan kepada keadilan sosial. Tadi media sempat mendesak apakah sempat dimintai masukan. Yonan mengatakan tidak dimintai masukan oleh Presiden. Dia menyatakan sudah pensiun, tidak layak rasanya menurut Yonan untuk menyampaikan pendapat atau komentar. Dan Yonan juga menegaskan tidak ada pertanyaan maupun diskusi sama sekali yang diinisiasi oleh Presiden terkait soal kereta cepat Jakarta-Bandung Wush yang saat ini begitu ramai diperbincangkan di publik. Sempat juga tadi ditanyakan apakah Yonan bersedia untuk membantu Presiden bila kemudian dimintai sarannya. Yonan mengatakan bahwa sebagai warga negara yang baik bila dimintai bantuan ia menyatakan akan mau untuk membantu, tetapi lagi-lagi dia menegaskan bahwa tidak ada diskusi sama sekali soal Wush. Dia menyatakan bahwa hingga saat ini dia berpendapat secara operasional Wush ini berjalan dengan baik, tetapi untuk hal lain mungkin media dan pers bisa bertanya langsung kepada Presiden. Itu tadi pernyataan dari mantan Menteri Perhubungan Ignatius Yonan. Kita akan lanjutkan lagi pemirsa di